Semangat pagi. Ya, kali ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana cara penggunaan Zoom Meeting ya. Untuk kali ini, di video kali ini saya akan membuat panduan di laptop atau PC ya. Nanti di video berikutnya kita akan buat melalui smartphone atau HP. Nah, pertama-tama kita harus download aplikasi Zoom Meeting ya melalui browser ya. Saya menggunakan Chrome, mungkin ada yang menggunakan Mozilla, terserah ya. Nah, kita menuju download aplikasi Zoom Meeting di Play Store ya. Kalau di HP di Play Store, kalau di laptop kita menuju ke Play Google ya, Play Google Chrome. Lalu kita enter. Nah, udah masuk seperti yang di HP ya. Nah, kemudian kita cari aplikasi Zoom Meeting ya. Nah, Zoom Meeting. Zoom Meeting ya, salah. Nah, Zoom Meeting Cloud ya. Kemudian kita downloadnya. Nah, kebetulan saya sudah mendownload. Kemudian kita install ya. Di sini ada kan nanti kalau belum diinstal di sini tulis install ya. Nah, karena saya sudah menginstal sebelumnya, maka dia tulisannya install ya, artinya sudah ada di laptop ini ya. Baik, nah kalau sudah diinstal, kita tinggal buka aplikasi Zoom Meetingnya ya. Nah, ini kita udah install, dia akan masuk ke sini ya. Itu dia ya, masuk ke Zoom ya. Nah, ini kita klik ya, kita buka aplikasi Zoom Meetingnya ya. Kita mulai dari awal tadi, download, kemudian install, kemudian kita buka aplikasi Zoom Meeting, langsung masuk menggunakan alamat email kita ya. Misalnya saya pakai alamat Pius @gmail.com ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita masukkan password kita di alamat ya, email kita. Ya, kalau sudah, lalu kita sign in. Nah, kalau berhasil, kita akan masuk ke tampilan awal seperti ini ya. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Nah, Anda sudah masuk ke aplikasi Zoom Meeting. Nah, ada di sini. Kita lihat, coba kita ke home ya. Nah, ini ada home-nya ya.
ada new meeting, ya, kemudian ada join, kemudian ada schedule, ya, ini untuk menjadwalkan pertemuan Zoom meeting kita. Kemudian ada share screen, ya, kita bisa membagikan misalnya PowerPoint atau bahan yang kita punya untuk dilihat oleh peserta Zoom meeting kita, ya. Jadi ada menu chat, ya. Sini kita lihat ada menu chat, kita klik. Nah, kita bisa, ini fungsinya untuk berkomunikasi teks, ya, seperti chat di HP. Kita berkomunikasi, kita ketik misalnya di sini, ya, start chat misalnya, ya, tapi karena belum live, belum ada pesertanya, tidak bisa chattingan. Nanti kalau sudah kita mempunyai peserta, ya, peserta meeting, maka kita bisa chattingan. Misalnya suaranya nggak ada atau gambarnya nggak kelihatan, kita bisa pandu melalui chat, ya. Kemudian meeting, ya, menu meeting itu, ya. Nah, di sini kita klik meeting. Nah, ini personal ID kita, ya, personal meeting kita. Kalau kita mau mengadakan Zoom dan kita sebagai hostnya atau kita sebagai yang mengundang, ini harus kita hafalkan, ya, ID kita ini, ya. Nah, ini dia, ya. Oke, itu berkaitan dengan ID kita, ya. Kemudian ada kontak ini, ya, nomor telepon kalau mau kita simpan, ya. Itu berkaitan dengan tools atau apa-apa saja yang ada di sana, ya. Jadi kalau kita mau mengadakan new meeting, di sini kita klik di sini, ya. Nah, kalau kita mau mengadakan new meeting atau kalau kita mau mengadakan pertemuan, kita harus menjadwalkan dulu supaya lebih gampang. Misalnya, ya, kita buat jadwal pertemuannya namanya apa, ya. Kemudian, ya, mulai jam berapa, tanggal berapa, hari apa, di sini, ya, kita tulis lalu jamnya di sana, ya. Kemudian kita menggunakan pilih, ya, personal meeting atau generate automatic, ya, ini nanti berganti secara otomatis, ya. Kalau boleh sarankan untuk pemula pakai ini, ya, tetap dulu aja lah seperti ini, ya. Nah, itu, ya. Kemudian password, ya, kalau mau pakai password kita tulis di sini, kita klik. Kalau nggak mau pakai password, ya, ini kita uncheck misalnya seperti ini, ya. Otomatis dari Zoom-nya akan memberikan kepada kita password untuk ID meeting kita, ya, untuk password meeting, ya. Oke, seperti itu tampilannya, ya. Ini ada audio setelah. Nah, ini penting di sini diperhatikan, ya, karena nanti berkaitan dengan suaranya keluar atau tidak, lalu videonya, gambarnya keluar atau tidak, ini harus kita perhatikan, ya. Seperti di sini. Nah, video kita sebagai host di sini, ya, partisipan juga di checklist seperti ini. Kemudian audionya juga ada telepon, komputer audio, telepon dan komputer audio. Nah, kalau kita pakai HP berarti kita klik di sini, ya, supaya bisa telepon dan juga komputer, ya. Karena kalau kita klik komputer saja nanti pas pakai HP nggak muncul, ya. Itu dia, ya, berkaitan dengan audio. Sekali lagi saya tekankan, berkaitan dengan audio kita harus klik di bagian ketiga, ya. Nah, di bagian sini, ya. Kalau Anda memilih komputer, berarti nanti kalau
Anda menggunakan HP, Zoom-nya nggak bisa ya di telepon atau kalau Anda klik telepon, maka ketika pakai komputer nggak bisa. Jadi saran saya pilihlah telepon dan komputer audio ya, supaya bisa dua-duanya. Kemudian untuk video on untuk host dan juga partisipan ya. Ini diperhatikan settingannya ya, use calendar. Baik, itu berkaitan dengan schedule. Apa fungsi schedule? Ya, kita menjadwalkan pertemuan kita supaya lebih terarah, dan juga nanti kita bisa membuat tulisan macam pengantar, kemudian nanti sudah ada alamatnya. Nah, alamat itu tinggal klik, jadi peserta juga atau murid kita ya, atau siswa atau peserta Zoom itu tinggal klik ya, gampang. Jadi saran saya buatlah jadwalkan schedule meeting sehingga peserta tinggal klik aja lalu menuju langsung ke ruangan ya pertemuan. Itu sekilas mengenai Zoom meeting ya, maksud saya mengenai jadwalan ya. Nah, kalau kita kembali ke menu tadi supaya jelas, kalau kita bukan host, artinya bukan kita yang membuat, maka kita klik join. Nah, kalau kita klik join ya, maka kita harus tahu ya ID-nya. Kita harus minta kepada yang mengundang kita untuk ID dan juga password kalau ada passwordnya. Itu kalau kita mau join ya. Tapi kalau kita yang buat ya nggak perlu ya, kita buat baru atau menjadwalkan ya. Ya, saya kira jelas ya. Jadi kalau kita mau join, kita minta ID-nya sama password kalau di password ya, lalu kita bisa masuk ya, ya. Nah, karena nanti ini kita bisa masuk ya, jadi pastikan tab untuk suara kalau kita sudah masuk di dalam ya, seperti ini ya, meeting. Nah, ini coba saya buka langsung ya, walaupun ya, nah seperti ini ya, ini contoh nah ini contoh saya sudah masuk di new meeting ya. New meeting artinya saya sudah ada di posisi host yang mengundang ya. Nah, di sini partisipan baru satu ya. Kemudian kalau peserta yang kita undang itu sudah hadir ya, maka dia akan kelihatan di sini nanti ya. Di sini ada gambar kecil kita jendela ya. Nah, itu berkaitan dengan new meeting ya. Nah, kalau kita mau mengkiri ya, kita bisa klik di bagian ujung sini ada end meeting ya. Nah, kalau mau chat, di sini ada chat. Nah, ini ada chat ya. Terus kita bisa melihat partisipannya ya, baru ada satu. Nah, kemudian kalau mau kita tampilkan suatu gambar atau video atau PowerPoint, nah kita klik share screen di sini ya. Nah, kita klik share screen lalu kita ambil dari mana yang mau kita tampilkan ya. Nah, lebih dalam nanti saya akan buat video tersendiri berkaitan dengan share screen ini ya, supaya lebih jelas ya. Saya kira sampai di sini dulu ya tutorial saya untuk yang lain, supaya ilmunya ya hal sederhana saya buat tahapnya supaya semakin dikuasai ya. Nah, Anda bisa latih, Anda bisa sebagai pengundang buat ya, praktekkan apa yang saya buat langkah-langkahnya tadi, dan juga Anda sebagai peserta meeting ya, praktekkan dan tulis di komentar seperti apa. Sampai jumpa di pertemuan
video berikutnya yang akan membuat mengenai bagaimana panduan menggunakan Vue di smartphone. Salam perubahan.